형 let's go 저 건물을 찾으러 Hai, aku Febianti Delai Permatasari, NIM 13122000280. Perkenalkan, nama saya Vicky Daksa Tri Arya Havila, NIM 13122000286. Halo, perkenalkan nama saya Rona Jingga Putri Pratama, NIM 131212029. Halo, perkenalkan nama aku Radian Nur Aisyah, NIM 13122000261. Inferioritas penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sangat menyedihkan dan menyakitkan. Bangsa Indonesia saat itu hidup bagaikan budak di negeri sendiri. Selain tenaga mereka yang diperas untuk menjadi budak, bangsa Indonesia atau pribumi diwajibkan untuk menyetor pajak atau hasil pertanian. Perlawanan ini awalnya dilakukan oleh pemimpin atau tokoh yang dianggap karismatik dan memiliki pengaruh di masyarakat. Umumnya, perlawanan ini dipimpin oleh raja, bangsawan, pemuka agama, bahkan rakyat biasa yang diyakini memiliki kesaktian atau kekuatan lebih. Perlawanan ini bersifat kedaerahan atau lokal. Mereka hanya akan melakukan perlawanan ketika wilayah mereka diganggu. Mereka tidak akan membantu wilayah lain yang bukan menjadi urusan mereka. Lahirnya politik etis. Politik etis merupakan konsep yang muncul di Indonesia pada masa pemerintahan Raja Mangkunegara keempat tahun 1853 sampai 1881 di Surakarta, Jawa Tengah. Konsep ini menggabungkan nilai-nilai moral, etika, dan tata kelola yang baik dalam praktik pemerintahan. Raja Mangkunegara keempat ingin menciptakan pemerintahan yang adil, bersih dari korupsi, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Politik etis menjadi penting karena saat itu Belanda telah menjajah Indonesia dan Raja Mangkunegara keempat berusaha menghadapi pengaruh negara kolonial tersebut dengan mengedepankan pemerintahan yang baik dan beretika. Meskipun konsep politik etis tidak berhasil, ia memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran politik di Indonesia. Setting politik etis. Pada tahun 1830 merupakan tahun di mana ada program yang berunsur pemaksaan bagi rakyat Indonesia dan juga program tersebut menghilangkan hak-hak bagi rakyat Indonesia. Pada akhirnya pemerintahan membuat program irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan serta bendungan untuk pertanian. Edukasi, yaitu mengajak penduduk melakukan transmigrasi, sedangkan emigrasi adalah memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Di sini saya menjelaskan dampak positif tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan di suatu negara dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Beberapa dampak positif dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan termasuk 1. Penguatan identitas nasional. 2. Kesatuan dan stabilitas. 3. Keterlibatan politik. 4. Kemajuan ekonomi. 5. Kepentingan bersama. 6. Perlindungan terhadap ancaman eksternal. 7. Pemberdayaan masyarakat. Namun penting untuk diingat bahwa kesadaran kebangsaan juga dapat digunakan dengan cara yang negatif, seperti nasionalisme berlebihan yang mengarah pada konflik antar negara. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan kesadaran kebangsaan yang sehat, berlandaskan pada nilai-nilai demokratis, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dampak politik etis. 1. Dampak positif. Meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan hak-hak mereka sebagai manusia dan bangsa yang berdaulat. Meningkatnya jumlah dan kualitas intelektual dan pemimpin Indonesia yang kemudian menjadi pelopor dan tokoh pergerakan nasional Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Soekarno, Sultan Zahir, dan lain-lain. Dampak negatif. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh Belanda, terutama di daerah-daerah transmigrasi dan perkebunan. Meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan orang-orang Belanda dan golongan bangsawan yang bekerja sama dengan Belanda. Meningkatnya diskriminasi rasial dan politik terhadap rakyat Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda
yang membatasi hak-hak sipil dan politik rakyat Indonesia. Pergerakan nasional pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan-golongan terpelajar dan terdidik. Kemudian muncul organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam. Perjuangan di masa pergerakan nasional yang digerakkan oleh kalangan terdidik dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi seperti Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Gunawan, dan lain-lain. Organisasi yang dibentuk tidak hanya terbatas bergerak dalam bidang politik, tapi juga pendidikan dan sosial. Nilai Sumpah Pemuda. Nilai Sumpah Pemuda yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah nilai mendasar yang dijunjung tinggi dalam Sumpah Pemuda. Dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, penting bagi masyarakat dan generasi muda untuk memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap sebagai tanah kelahiran. Contoh, cinta tanah air yaitu melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, nilai sikap rela berkorban. Nilai sikap rela berkorban tercermin dalam semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pengabdian pada negara. Dengan mengedepankan sikap rela berkorban, kita akan menghasilkan dampak positif yang besar dalam pembangunan negara. Contoh nilai rela berkorban, menolong teman yang mengalami kesusahan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan adalah prinsip utama yang membentuk dasar Sumpah Pemuda. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya menjadi potensi penting dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan mempertahankan semangat persatuan, kita mampu mengatasi potensi konflik dan membangun masyarakat yang kokoh berdasarkan semangat kebersamaan. Contoh nilai persatuan, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, ada nilai dan menghargai perbedaan. Nilai menerima dan menghargai perbedaan merujuk pada sikap atau pandangan yang mengakui dan menghormati keberagaman individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencangkup mengakui perbedaan budaya, latar belakang etnis, keyakinan agama, orientasi seksual, gender, usia, maupun pendapat. Perbedaan tidak mungkin dihilangkan, tapi perbedaan harus diterima dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghormati dan menghargai. Adanya perbedaan justru saling mengisi kekurangan dan dapat bekerja sama. Begitu juga para pemuda pada masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, nilai yang kelima yaitu nilai mengutamakan kepentingan bangsa. Nilai mengutamakan kepentingan bangsa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ialah nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya. Hal itu berarti ikrar Sumpah Pemuda dan perjuangan para pemuda dalam merebut kemerdekaan Indonesia tidak mengutamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan masing-masing, melainkan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia demi kesatuan melawan negara Belanda dalam merebut kemerdekaan. Berikutnya adalah nilai yang keenam, yaitu nilai semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan antar pemuda mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kesatuan, sehingga perlu bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar sesama rakyat Indonesia agar terhindar dari perpecahan dan perselisihan. Nilai ini mencangkup beberapa aspek, seperti kepedulian dan empati, saling membantu dan gotong royong, solidaritas, rasa menghormati dan menghargai, yang terakhir adalah kesetaraan. Berikutnya adalah nilai yang ketujuh, yaitu nilai meningkatkan semangat gotong royong. Nilai meningkatkan semangat gotong royong atau bekerja sama yang memiliki tujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Contoh, nilai kemanusiaan. Nilai gotong royong masuk dalam rumusan Sumpah Pemuda yang dibuktikan dengan perilaku para pemuda dalam bekerja sama dan bahu-membahu demi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafar Ramadan Yusira dengan NIM 1312-2062.
Jadi penjelasannya mengenai catatan penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilahirkan dari hasil perjuangan bangsa Indonesia atas persatuan melawan penjajah. Dan merebut kemerdekaan Sumpah Pemuda menjadi awal dari langkah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Hal inilah yang membuat kesatuan semakin kuat. Kesatuan ini menjadikan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi yang dicantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Mas, berisi mas. Gak Jumatan tak sampean. Waduh, saya nulis mas. Oh iya ta? Iya, Mas. Mas, makasih ya. Sorry mas ya. Ya saya. Ih, aku mau jalan-jalan, nggak pakai mata. Pokon, Bahasa Indonesia dong. memang kamu orang mana? Orang Sulawesi, kenapa? Pantes mendatang sok-sokan. Guys, udah jangan bertengkar. Kita sudah mahasiswa, harusnya kita tahu kita beda suku tapi kita harus saling menghargai satu sama lain biar gak ada musuhan satu sama lain gitu. Jadi boleh minta maaf kalian berdua dengan rasa ikhlas.